Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share. Hi Guys Official, mantap. Sebelum matahari terbit dan kita siap untuk berangkat dari tempat ini ke Batu Tilam yang lebih kurang 6 kilo lagi dari tempat ini. Kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada bersama kita guru kita Ustaz Abdul Samad, bersama kita guru kita Habib Muhammad bin Anis Syahab, kemudian guru kita Ustaz Luqmanul Hakim, kemudian bersama kita guru kita Habib Ja'far Al-Jufri, dan bersama kita guru kita juga Ustaz Salim Afillah. Alhamdulillah semuanya sehat afiat. Semoga beliau sehat afiat, kita juga sehat afiat, diberikan Allah lebih kebaikan lagi dalam kehidupan ini insya-Allah. Maka untuk memulai tausiah pagi ini daripada guru kita semua, mohon diperkenankan untuk menyampaikan tausiah. Pertama sekali dari ujung, dari Habib Ja'far Al-Jufri dari Yogyakarta kepada Habib Ja'far, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, bersyukur kita pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan dalam majelis yang mulia luar biasa bersama para tuan guru kita yang saya hormati, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Luqmanul Hakim, Habibuna Al-Habib Muhammad bin Anis Syahab, dan Ustadz Salim Afillah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri dan teman-teman semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa turun karena ada orang Badui, orang pedalaman melakukan perjalanan ke Makkah tanpa membawa bekal. Ketika ditanya, jawabnya tawakal. Maka ditegur sama Allah, wa tazawwadu, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau perjalanan dari pedalaman ke kota Makkah saja butuh bekal, apalagi perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala tentu lebih membutuhkan bekal lagi. Semoga perjalanan kita dari kemarin siang sampai hari ini semua masuk bab kita sedang mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hal yang kita kerjakan adalah sederhana, yaitu menemani para asatidz kita, menemani guru-guru kita untuk safari dakwah mereka. Jangan sampai kita kalah sama anjingnya Ashabul Kahfi yang hanya sekedar menemani orang-orang soleh lalu mereka dimuliakan oleh Allah. Orangnya dikatakan wa yaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Orangnya 3, anjingnya yang keempat. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Saya mengatakan orangnya 5, yang ke-6 anjingnya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang orangnya 7, anjingnya yang ke-8. Orangnya terserah berapa, anjingnya tetap 1. Nah, itu disebutkan anjing itu karena menemani orang soleh. Jangan sampai kita kalah sama anjing. Semoga duduknya kita di kesempatan kali ini tercatat sebagai amal kita menemani orang-orang soleh. Kemarin saya membayangkan ketika Tuan Guru, insya Allah nanti setelah kita datang langsung off-road. Ini membayangkan kayaknya bakal di ospek kita sama UAS. Ternyata betul. Di ospek betulan kita ini. Dari sore sampai tadi malam, dan memang luar biasa. Ini adalah pengalaman saya pertama kali off-road yang semacam ini. Tapi kemudian ketika tadi malam kita keluar hujan-hujanan itu membayangkan, ini safar yang semacam ini kalau kita mau mundur 1444 tahun yang lalu, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar keluar pada malam hari ke arah selatan,
naik ke Jabal Thur, kurang lebih jaraknya dari kota Makkah 5 kilo. Kemudian mendaki di gunung yang sangat terjal, bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari pengejaran orang Quraisy. Lalu di sana Sayyidina Abu Bakar memerintahkan anak putrinya Sayyidatuna Asma, Asma binti Abu Bakar, untuk menyediakan konsumsi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya cuma tahu ceritanya. Kemarin ketika sudah melihat sendiri bentuknya seperti apa Jabal Thur, kemudian saya membayangkan Sayyidatuna Asma berjalan pada malam hari sejauh 5 kilo dari kota Makkah, naik ke bukit yang terjal semacam itu, membawa bekal untuk Rasulullah SAW, dan beliau dalam keadaan hamil 8 bulan. Kalau itu kepleset sedikit aja di gunung, maka entahlah apa yang terjadi. Artinya itu pengorbanan seorang wanita, yaitu Sayyidatuna Asma. Yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Kemudian keluarga Sayyidina Abu Bakar yang lain, budaknya Amir bin Fuhairah yang menutupi jejak kakinya Sayyidatuna Asma. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar yang disuruh mencari informasi tentang apa yang dilakukan orang Quraisy, lalu kemudian informasi yang sampai adalah orang Quraisy mengumumkan hadiah berupa 100 ekor unta bagi yang menangkap Nabi Muhammad SAW hidup atau mati. Perjalanan hijrah bukan Rasulullah kabur dari Makkah. Kalau beliau kabur dan pengecut harusnya kabur sejak awal. Sejak awal beliau dakwah, akan tapi 13 tahun beliau berdakwah, baru kemudian setelah Allah perintahkan beliau melakukan perjalanan hijrah. Dalam perjalanan itu Sayyidina Abu Bakar kadang jalan di depan, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang. Ketika ditanya, kenapa engkau pindah-pindah wahai Abu Bakar? Saya khawatir Rasulullah, kalau ada bahaya dari depan, maka saya pindah ke depan. Kalau ada bahaya dari belakang, saya merasa begitu, saya pindah ke belakang. Itu Sayyidina Abu Bakar yang usianya jauh lebih tua dibanding kita saat ini. Waktu itu kurang lebih usianya Sayyidina Abu Bakar 51 tahun. Perjalanannya bukan naik mobil Fortuner atau mobil yang lain, tapi jalan kaki dengan, kalau kita tadi malam masih bisa sambil ketawa-ketawa gitu. Karena ini masih level berbahayanya itu ya apakah kayak Ale yang salto dari mobil, mungkin itu aja paling resiko paling parah kan. Tetapi Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar pada safar waktu itu resikonya adalah nyawa. Ketika sekali aja tertangkap maka selesai, mungkin kita sekarang tidak kenal Islam. Maka mari kita resapi, semoga safar kita bersama para tuan guru ini masukkan ke dalam jiwa kita itu semangat yang sama seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu hijrah bersama Rasulullah SAW. Semoga dicatat untuk kita pahala menemani orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khairar rabba wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para asatid yang saya cintai, para habaib, para pejuang yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berada di Indonesia ini kan. Di tengah pegunungan yang luar biasa dengan perjuangan yang ini pengalaman yang sangat super sekali buat Ana, sekali seumur hidup yang seperti ini. Jadi saya bayangkan kemarin, wah kalau mau saingan sama Ustadz Abdul Somad, saya rasa ilmu sudah kalah, semangat kalah lagi kita. Karena beliau mau dakwah di sini, yang saya terus terang, kalau saya tidak mau dikasih duit berapa tidak mau. Kemarin saya di perjalanan itu sempat saya ngobrol dengan salah satu teman, saya bilang, seandainya saya disuruh pindah di sini 1 triliun per bulan, saya nggak akan pindah. Jangan lagi 1 miliar, 1 triliun per bulan pun saya tidak mau. Kalau 10 triliun nggak mau. 100 juta triliun dunia seisinya suruh pindah, tidak mau saya. Karena
Saya rasa Lawang itu kota terbaik di dunia menurut saya. Sehingga Ustadz Abdul Somad yang belajar jauh-jauh ke Mesir, ya, dan Masya Allah ilmu Maroko, kemudian Sudan, mana lagi Ustadz? Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Ilmunya banyak, followernya banyak, sudah dekat ke pejabat, sudah dekat ke artis, dan kalau mau di zona yang enak, beliau bisa. Nah, karena beliau memilih zona yang gak enak, biar saya yang milih zona yang enak. Kalau ada beliau, kenapa harus saya? Sehingga Ustadz Lukman juga begitu, saya yakin Ustadz Salim juga begitu, mungkin Habib Ja'far juga, dan antum luar biasa. Nah, cuman satu hal yang istimewa itu berteman dengan orang baik. Berteman dengan orang baik. Yang Anda lihat sekarang ini sebelah Anda, ya mungkin yang di surga ya ini insya Allah. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali orang-orang yang ahli ibadah, yang mukmin. Islam tapi ahli maksiat, jangan dijadikan teman. Maksudnya itu sahabat yang super kental sekali, yang bestie itu. Kemarin itu ada Ustadz Alnof, ada Pak Hendra. Pak Hendra masih ada kan? Pak Hendra kemarin yang mobilnya itu kita masuk. Iya, saya ingat dulu ada film The Mask. Itu kalau sudah masuk mobilnya itu langsung mau gini mobilnya mestinya terus jalan. Saya berharap itu terjadi kemarin itu. Tapi yang terjadi ternyata masuk semua hingga powerbank saya rusak. Alhamdulillah. Mobil kemasukan air. Dulu waktu tahun 2010, karena waktu ke ziarah Nabi Hud, terjadi hal yang hampir mirip seperti itu. Kita nyebrang banjir, masuk sepinggang. Dan sekarang terjadi lagi. Sehingga subhanallah, mungkin ini insya Allah, saya yakin ya, saya husnudon sekali, ini pertama dan terakhir bagi saya. Cuman kita jadikan pertama dan terakhir itu yang terbaik. Dijaga teman-teman ini. Ya, karena ini sudah diatur oleh Allah fil lauhil mahfuz. Dulu di lauhil mahfuz itu sudah ditulis oleh Allah. Orang-orang ini capek untuk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini mau berusaha untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain jauh-jauh begini? Duduk, tidur susah, dan masih banyak lagi lah. Kalau mau saya buatkan buku, insya Allah bisa. Tentang betapa inginnya aku menjerit tentang keadaanku. Tapi alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya dikasih kesempatan bisa kenal orang-orang hebat ini. Ya, kita tidak tahu. Nanti yang akan lebih mulia di akhirat itu yang mana? Mungkin yang bawa mobil, mungkin yang narik apa itu? Sling, Terus itulah. Mungkin yang nyiapkan makan, mungkin yang macam-macam. Kita tidak tahu. Yang nyiapkan mic mungkin. Kita tidak tahu siapa yang akan jadi orang mulia nanti. Tapi kumpul dengan orang mulia akan dijadikan mulia oleh Allah. Saya bersyukur kenal antum. Alhamdulillah orang-orang hebat, luar biasa. Semoga kita bersama sampai di surga Firdaus. Insya Allah. Nah, jaga teman yang baik itu. Ya, jaga teman yang baik. Karena mereka yang akan nolong kita. Kemarin kita lihat ada mobilnya Pak Hendra masuk ke dalam ke dalam air, sayup-sayup suara mesinnya itu semakin lemah, dan terakhir dengan terus berhenti mati itu sudah mobilnya. Datang mobil yang dari belakang, tidak bisa kita begini. Setelah tahu ternyata dari kiri yang tepat, terus kita bilang mestinya tadi Pak Hendra lewatin sebelah kiri. Gimana bisa tahu? Justru mobil Pak Hendra lah yang menjadikan yang lain bisa selamat. Alhamdulillah. Jadi saling tolong menolong, solid dalam keadaan yang sulit itu. Tapi sekali aja.
Oh iya pasti, insya Allah iya. Anda bisa coba itu nanti. Kasih aja undangan lagi. Ya pasti sudah terakhir ini insya Allah. Tapi ukhuwahnya itu yang mahal. Ya, ukhuwahnya. Antum ini punya kesibukan semua ini. Bukan orang nganggur antum ini. Ada salah satu artis yang kesini yang ikut. Yaitu Bapak Ali. Di artisnya. Iya. Ditemani oleh Mas Rizal Armada. Semua punya kesibukan di sini. Tapi diluangkan waktunya untuk Rasul SAW. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Rasul itu akan nolong antum. Rasul itu akan nolong antum. Rasul itu akan bawa antum ke surga. Antum mau berani ke surga sendirian di sini aja ndak ada GPS, kita takut. Gelap. Tadi malam tuh saya kelihatan, oh kok putih-putih. Ya. Terus gelap, bisa tersesat. Di dunia aja susah. Mobil, apalagi nanti di akhirat lebih susah dari ini. Nah, nanti ada Rasul yang akan nolong antum. Insya Allah akan terjadi itu. Antum didatangi Nabi Muhammad SAW. Antum diajak, antum. Nah, cuman waktu Rasulullah datang itu, paling tidak itu pernah kita berkata, ya Rasulullah, kita dulu, walaupun tidak ikut bangun, tapi paling tidak kita pernah ikut sholat jamaah di Masjid Nurul Azhar ya Rasul. Susah di sana itu Rasul, susah dulu. Semoga yang sedikit ini ya Rasulullah membuat engkau bahagia. Semoga kita usaha itu membuat hati Rasulullah itu bahagia. Ustadz Lukman bagi berasnya begitu. Ustadz Salim, semuanya antum. Insya Allah orang-orang yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, keistiqomahan, dan dijadikan kita orang-orang yang selamat di dunia wal akhirat. Jazakumullah khair kepada Ustadz Abdul Somad, dan saya mohon maaf entah apa yang saya lakukan mungkin di Malang ada kekurangan sehingga saya dibalas seperti ini. Semoga beliau diberi panjang umur dan surga beliau dimudahkan dan tidak dijadikan sulit seperti sulitnya perjalanan ini. Allah memberkahi Ustadz Abdul Somad, insya Allah bangunan ini jadi sentral nanti. Islam akan bermula dari bangunan ini. Insya Allah menjadikan tempat ini lebih baik. Semoga kita terus solid sampai di surga. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih atas pengalaman once in a lifetime ini yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.